dan dari rizkinya diinfakkan zakat hak orang lain, dan percaya dengan apa yang telah diturunkan padamu Muhammad, dan apa yang turun ke sebelummu. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Kembali ke Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Dapat jawaban enggak dari Allah? Dapat. Orang Nabi Musanya minta ke Allah, dan Allah Maha penerima taubat, Maha pengabul doa. Dimaafkan lagi, maklum kaumnya Nabi Musa tuh begitu tengil. Kaumnya Nabi Musa itu dusun. Kaumnya Nabi Musa tidak sopan, tapi Allah Maha Pengampun, diampuni lagi. Ya udah, jawab untuk mereka, wahai Musa. Nabi Musa akhirnya bisa jawab lagi ke kaumnya. Kata Allah, ia berkata bahwa sapinya itu belum pernah dipakai baik untuk membajak sawah ataupun untuk mengairi tanaman. Pun sapinya sehat walafiat, tidak ada cacatnya, dan sapinya juga tanpa belang. Baju kuningnya tidak belang, betul tidak? Ini kehendak Allah loh, sumpah. Saya tidak pernah bersumpah, tapi kali ini saya baru ngeh bahwa saya mau bilang tentang sapi, berujung tentang sapi, tausiahnya kok saya pakai bajunya kuning pekat. Ini pasti dituntun oleh Allah bahwa saya ini mirip seperti sapi betina, sapi yang beda di antara sapi-sapi yang lainnya. Pun baju ini, sapi itu ruhnya adalah milik Allah. Jasadiahnya, pakaian luarnya hari ini Bu Ismi juga mirip sama sapi betina itu, kuning pekat. Sumpah loh Bu, saya nggak ingat ini untuk pakai baju ini, sumpah. Saya main cabut dari lemari dan saya nggak pakai lihat warnanya. Bahkan saya tadi bertanya, ini baju warnanya apa ya Tinsa? Tinsa tadi bilang kuning emas. Oh, nggak salah ya kok. Pikir aku mataku yang kunang-kunang. Apa kata Allah? Sapinya tidak belang. Hari ini saya pakai baju tidak belang. Dan sapi ini sapi pilihan Allah. Bu Ismi nggak pernah membajak sawah. Bu Ismi juga nggak pernah mengairi tanaman. Ya, Bu Ismi ini hanya di rumah. Bu Ismi ini sapi yang ini nggak pernah itu sama suaminya disuruh membajak bumi mana gitu. Dan juga tanaman-tanaman yang ada di halaman itu bukan Bu Ismi yang menyirami, tapi Pak D yang menyirami. Artinya yang ini adalah sapi betina yang tidak pernah membajak sawah, dan ini juga sapi betina yang tidak pernah mengairi tanaman pun tidak ada cacatnya. Berarti ini mata ini tidak cacat, tapi ini adalah rencana indah dari Allah supaya jangan suka jelalatan. Betul apa tidak? Betul. Ini bukan aib. Siapa yang tahu kalau Bu Ismi punya kekurangan? Kalau tidak diberitahu tidak akan ngeh. Betul atau tidak? Betul. Artinya di hadapan orang lain Bu Ismi terlihat sempurna, tidak ada cacat pun tidak ada belangnya. Bu Ismi mah bukan hidung belang, betul tidak? Bu Ismi mah cantik tapi tidak pernah jadi playgirl yang suka banyak, betul? Tapi yang suka banyak tapi hidungnya tidak belang, enggak obong-obong banyak yang suka, semua dijajal, semua diicip, emangnya kue, ya? Tapi steril, original, tidak pernah punya hati belang, kadang putih, kadang hitam, kadang putih, kadang hitam. Bu Ismi mah saklek, walau belum merasa putih, tapi Bu Ismi mah nggak mau hitam. Ya udah, jadilah warna kuning. Tapi ini tangannya hitam. Nggak sedang membahas sapi betina ini, tapi intinya sapi betina ini sapi yang spesial di antara sapi yang lainnya yang Allah tunjuk untuk jadi pembukti
pembuktian. Untuk jadi alat pembuktian kekuasaan Allah, disembelihlah sapi betina yang warnanya kuning tua itu. Dan luar biasa ibu, kata Allah, gunakan sebagian dagingnya untuk menabok jenazah dari yang wafat itu, maka dia akan bangkit. Bismillah, ditabok dan akhirnya bangkit si jenazah. Sambil darah masih bercucuran, dia menunjuk, itu dia yang sudah membunuhku. Dia adalah saudara sepupuku yang begitu ingin menguasai harta kekayaanku. Dia begitu ingin mewarisi hartaku. Padahal dia tadi yang teriak, siapa yang bunuh saudara saya? Siapa yang bunuh saudara saya? Saya nggak terima sebagai saudaranya. Maling teriak. Maling. Lagi-lagi Nabi Musa terbukti benar, tidak salah. Tapi lihat kaumnya hampir saja tidak mematuhi Nabi untuk menyembelih sapi betina, karena kaumnya biasa ngeyel, biasa meragukan pesan-pesan Allah yang dibawa oleh Nabi Musa. Kisah tentang sapi betina yang lengkap sudah ada videonya, diambil dari Musalah Al-Ikhlas. Mangga nanti dilihat di YouTube-nya ibu ya. Tonton sama ibu biar kita dapat jam tayang yang memadai dan memenuhi syarat dari YouTube. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat monetize, dan kalau dapat money, insya Allah bukan untuk saya, tapi untuk pendidikan yatim dan duafa. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Amin. Dan jika ada keburukan-keburukan di antara iklan yang ditempelkan kepada video ceramah nanti, mudah-mudahan Allah dan tentaranya yang akan menyeleksi mana yang pantas untuk ditempelkan buat video-video ceramah kita, karena ceramahnya tentang ayat Allah. Mudah-mudahan kita mah tidak berkuasa untuk memilih iklan-iklan yang tidak porno, tapi Allah lah kita serahkan kepada Allah. Kita sudah lihat pembuktian, betapa banyak pembuktian kuasa-kuasa Allah yang ditunjukkan lewat para nabi masa lalu, maka kita tidak pantas ragu. Mudah-mudahan Allah yang melindungi kita. Niat kita sudah baik, ikhtiar sudah dikencangkan, maka selanjutnya jatah Allah dan tentaranya. Hari ini saya mau ibu semua mulai fokus mendukung saya untuk dakwah saya, karena pahala tidak akan tertukar. Lanjut ibu, saya mau ibu memperhatikan, bahkan di kisah adanya pembunuhan yang terjadi, saling tunjuk menunjuk, saling tuding menuding, akhirnya apa? Allah menunjukkan, membuka, menyingkap apa yang tersembunyi di balik rahasia. Apa yang terjadi setelah adanya kuasa Allah ditunjukkan? Begitu mudah Allah membuktikan cara menghidupkan manusia, hanya ditabok dengan daging sapi yang spesial, sapi yang beda dari sapi yang lain. Sapi ini miliknya anak yatim yang tidak pernah dipakai untuk apapun, karena baru ditemukan sapi ini milik seorang ayah yang anaknya masih kecil. Dia menitipkan sapinya ke Allah di hutan sambil berpesan, ketika anakku nanti sudah dewasa, semoga sapi ini bisa menjadi milik anakku. Seorang ibu bilang kepada anak yatimnya bahwa dulu ayah meninggalkan seekor sapi buatmu di hutan. Carilah nak, minta kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, kepada Tuhannya Nabi Ismail, kepada Tuhannya Nabi Musa supaya menunjukkan di manakah sapi itu berada. Ternyata begitu ketemu, sapinya sudah besar, pun anaknya juga sudah dewasa, dan sapi itu akhirnya dijual pertama ibunya minta 3 dinar. Ternyata sampai di pasar ada malaikat menjelma mau bayar 6 dinar, tapi jangan bilang sama ibumu, si anak ini soleh, saya nggak bisa begitu karena saya harus mencari ridho ibu. Ibu saya ridhonya hanya 3 dinar. Saya tanya dulu, pulang. Begitu pulang diizinkan sama ibunya, balik lagi ke pasar. Dan apa sampai di pasar? Saya lepas 6 dinar. Kata malaikat itu bilang, oh maaf, saya 6 dinar juga kalau kamu tidak bilang ibumu. Berhubung kamu bilang sama ibumu, saya naikkan jadi 12 dinar. Harusnya nggak bebita, betul tidak? Harusnya bikin senang. Apa kata si anak soleh ini? Maaf, ibuku ridhonya 6 dinar. Nanti ya aku tanya dulu sama ibuku. Jangan tanya, nanti harganya akan berubah. 12 ini terima? Tidak. Ibuku bilang 6, aku tanya dulu. Mudah-mudahan anak ibu akan sejujur anak yatim ini. Amin. Begitu pulang kepada ibu
ibunya ditanya, ibu katanya dia mau belinya 12 dinar, gimana? Nak, sepertinya dia malaikat. Datang kepadanya, tanyakan kepadanya, apakah kau boleh menjual sapi ini? Berangkat, ada salam dari ibuku. Ada salam dari ibuku, aku suruh bertanya, bolehkah aku menjual sapi ini? Jangan kau jual, karena sapi ini akan dibutuhkan oleh Nabi Musa untuk memecahkan sebuah perkara. Juallah ketika waktunya tiba. Nah, anak yatim dan ibunya nggak tahu kapan harus menjualnya. Apa yang terjadi, ibu? Ketika sudah tidak ada makanan, maka ibunya bilang, nak, jual sapi ini karena kita harus makan besok. Jual sejumlah emas, dan emasnya itu menutupi semua kulit dari sapi ini. Wow, baju ini, ibu, kalau ditempelin emas semuanya berapa gram? Banyak. Ini sapi langsing loh. Ini langsing loh, bukan sapi. Kebayang kalau sapi itu besar, sudah dewasa, suruh dijual dengan harganya emas menutupi semua kulitnya. Nggak usah sapi itu, ini Ismi pakai baju kuning emas, kalau mau beli boleh, asalkan dengan emas yang menutupi semua warna kuning di tubuh Ismi. Mehong apa enggak? Mehong, mahal ya, luar biasa itu sapinya, sapi spesial. Mudah-mudahan sapi spesial itu menjadi nasib buat Ismi.